Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. karena terlalu kecil, ya, nggih. Terima kasih yang kami ucapkan pertama-tama kepada Mas Devanda, kemudian Mas Arifin yang saat ini selaku moderator dari pagi tadi ya sampai dengan sore hari luar biasa. Tentunya Alhamdulillah. teman-teman peserta webinar nasional bedah buku ya. Nah ini sangat luar biasa pesertanya dan saya menyimak dari pagi tadi ya Mas, walaupun off cam gitu ya. Nah ini sekarang kita mulai perkenalan singkat ya. Saya Ati Badiah dari Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Kalau orang bilang sudah senior usia gitu ya. Jadi sudah senior usianya Mas Arifin ya. Oke, Jadi benar. dari dosen Poltekkes Kemenkes Jakarta mulai tahun 1987 sampai dengan sekarang. Jadi mulai lulus Akademi Perawat 87 dari Jogja, kemudian S1 Bimbingan Konseling tahun 94, S1 Keperawatan PSIK FKU 4 tahun 97, kemudian S2 Kesehatan Ibu Anak tahun 2002 di UGM, kemudian S3 Promosi Kesehatan Pasca Sarjana UNS Surakarta tahun 2018. Nah, untuk pengalaman mengajar keperawatan anak, maternitas, promosi kesehatan, anatomi fisiologi, ilmu didik dan biostatistik, metodologi penelitian, organisasi sebagai anggota PPNI, pengurus Forum Perawat Kesehatan Haji Indonesia, pengurus pimpinan wilayah Aisyah DIY. Kemudian untuk pengalaman akademik tadi menjadi dosen berprestasi tingkat nasional juara harapan 1 Kemenkes tahun 2024, kemudian penulis buku terproduktif tahun 2023, penulis buku terinspiratif tahun 2024 sebagai asesor BKD, kemudian reviewer penelitian nasional, reviewer pengabdian masyarakat nasional, pewawancara CASN Kemenkes, kemudian penulis buku ajar, book chapter ini alhamdulillah ikut Mas Devanda dan Mas Arif dan Mas Arifin ya ini sudah menghasilkan sekitar 90 buku book chapter ya. Buku ajar ada beberapa, kemudian jurnal internasional, jurnal nasional dan artikel. Pelatihan yang terkait dengan keperawatan anak, kemudian manajemen terpadu balita sakit, pelatihan e-trainer, coaching mentoring, TOT gizi bencana, vaksinator, pengendali pelatihan, MOT, dan pelatih kesehatan TPK. Oke, saya kira itu next berikutnya. Ya, terima kasih Mas Arifin ya. Saya dari Mas Devanda ini selaku editornya dari buku Ruang Lingkup Keperawatan Jilid 1 ya. Nah, di sini saya kebagian bab 3. Eh, ini karena waktunya cuma 20 menit, tadi sudah diambil untuk pengantar sedikit ya gitu ya. Jadi untuk keperawatan anak ini kita tahu bahwa anak adalah miniatur orang dewasa. Jadi kita tahu bahwa pendampingan anak itu sangat penting ya. Family Center Care. FCC ya atau perawatan yang pusat pada keluarga. Kalau tadi dari pagi tadi sampai dengan sore tadi sebelumnya itu pasien-pasien dewasa yang diberikan intervensi. Nah, di sini untuk anak-anak tentunya kita harus melibatkan keluarga. Sebagai filosofi perawatan berpusat pada keluarga tadi, kita harus mengakui bahwa keluarga sebagai konstanta dalam kehidupan anak. Baik itu pertumbuhan perkembangannya, baik itu stimulasi tumbuh kembang. Nah, itu. Adapun family center care itu sendiri, antara lain kita bisa meningkatkan pada bayi, misalnya dalam hal breastfeeding ya, untuk ibu memberikan air susu pada bayi ya, termasuk ASI eksklusif pada bayinya. Kemudian skin to skin kontak. Nah, ini termasuk untuk meningkatkan bagaimana inisiasi menyusui dini, bagaimana mengajarkan untuk kangguru mother care pada kemudian untuk juga bagaimana kita fokuskan untuk suportif ya, bagaimana untuk menurunkan permasalahan-permasalahan obat-obatan gitu ya. Nah, kemudian untuk menurunkan ini ya, masa masa rawat. Jadi harapannya dengan FCC ini anak itu bisa dirawat inap seminimal mungkin, jadi tidak terlalu lama. Nah, kemudian juga untuk bagaimana parenting skillnya, bagaimana memberikan support kepada orang tuanya. Kemudian juga untuk orang tua sebagai ini ya, apa namanya, memberikan intervensi pendamping selama anak dirawat di rumah sakit. Nah, untuk prinsipnya antara lain bagaimana mencegah dan menurunkan dampak perpisahan dari keluarga. Akibat apa? Banyak sekali proses hospitalisasi dari mulai tatanan neonatus, kemudian infan,
toddler, prasekolah, kemudian sekolah dan usia remaja. Tentunya respon dari atau efek dari hospitalisasi masing-masing tahapan usia akan berbeda. Kemudian bagaimana memaksimalkan kemampuan orang tua dalam melakukan pengontrolan pada anak. Bagaimana orang tua sebagai bisa memberikan kasih sayang, asah, asih, dan asuh kepada anaknya. Kemudian mengurangi cedera dan nyeri, termasuk ini dampak secara psikologis. Selama dirawat di rumah sakit, biasanya anak akan responnya menangis, menolak, tidak mau diberikan tindakan. Ya, kemudian jangan melakukan kekerasan atau abuse pada anak. Jadi misalnya anak tidak mau melakukan sesuatu, jangan langsung diberikan hukuman, tapi kita berikan juga reinforcement. Bagaimana memberikan penguatan kepada anak. Bagus. Tepuk tangan, misalnya seperti itu ya. Kemudian melakukan modifikasi pada lingkungan fisik ke yang lebih menyenangkan pada anak. Misalnya di rumah sakit anak takut kepada perawat, sehingga perawat di ruang anak sekarang ini tidak menggunakan baju putih, tapi menggunakan baju pink, baju warna oranye, warna biru, warna hijau. Nah, seperti itu. Dinding yang ada di rumah sakit pun di ruang anak tidak putih, tetapi diupayakan dengan dinding yang eh, berwarna-warni. Misalnya di situ ada tempel-tempelan mainan, warnanya oranye atau warna biru muda atau pink, begitu ditempel-tempelkan mainan sehingga menyerupai suasana di rumah. Nah, itu. Next, Mas. Ya, Mas Arifin. Jadi Bunda, mohon izin ini agak terlambat jaringannya. Ya, satu lagi. Oh ya, next satu lagi. Ya, kita lihat bersama bahwa eh, untuk keperataan anak, kita harus mengetahui dulu apa itu pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pertumbuhan dan perkembangan pada anak ini kita harapannya anak itu bisa ini ya, bisa maksimal di dalam keperawatan. Nah, ini pertumbuhan perkembangan. Kalau pertumbuhan itu ibarat, kalau dengan perkembangan ibarat pisau dengan mata pisaunya. Jadi pisau dengan mata pisaunya itu ada perkembangan yang bisa kita lihat begitu ya. Nah, bagaimana pertumbuhan perkembangan yang ada? Antara lain adalah personal sosial. Perkembangan personal sosial antara lain bagaimana anak bisa bersosialisasi dengan teman sebaya. Misalnya mengajari anak usia 1 tahun ya sebelumnya gitu. Ciluba. Nah, itu termasuk mengajari untuk sosialisasi. Bagaimana dia bermain dengan teman sebaya. Nah, untuk meningkatkan motorik halusnya, untuk perkembangan motorik halus itu kecermatan antara mata dengan tangan, misalnya. Bagaimana anak bisa dilatih untuk menggambar, melukis, mewarnai, kemudian menyusun balok dan lain sebagainya. Itu termasuk perkembangan untuk motorik halusnya. Sedangkan untuk bahasanya, bahasa itu termasuk language atau perkembangan di dalam peningkatan komunikasinya. Bagaimana melatih pada usia sebelum 1 tahun ya, misalnya baba, ba, mama, ma, da, da, da. Pelan-pelan nanti satu persatu dia akan mengungkapkan satu kata, dua kata, merangkai sampai dengan dia bisa merangkai kalimat. Nah, berikutnya motorik kasar. Motorik kasar ini cenderung ke arah ekstremitas kaki. Contohnya anak dilatih untuk tadi misalnya dari mulai merangkak, kemudian dari mulai duduk, kemudian ada miring kanan, miring kiri, merangkak, duduk, berdiri sendiri, jalan, lari, naik tangga, dan lain sebagainya. Termasuk kalau sudah usia dia bisa latihan sepeda, bisa menggunakan sepeda. Kognitifnya, bagaimana untuk mengembangkan kognitif anak, termasuk perkembangan kognitif untuk belajar di sekolah ya, di TK, di PAUD, dan lain sebagainya. Minatnya anak, minatnya apa? Nah, kita harus sesuaikan. Dan emosi, kadang-kadang emosi anak tidak stabil. Dan moral tadi melatih anak untuk kejujuran. Nah, teori pertumbuhan dan perkembangan di sini ada teori Jean Piaget, teori perkembangan kognitif, ada teori perkembangan psikososial Erikson, dan teori perkembangan psikoseksual menurut Freud. Nah, antara lain untuk yang Piaget, Jean Piaget ini ada perkembangan kognitif dari usia 0 sampai 2 tahun itu fase sensori motor, 2 sampai 7 tahun fase praoperasional, 7 sampai 11 tahun fase operasional konkret, usia lebih 11 tahun fase operasional formal. Nah, teori perkembangan psikososial menurut Erik Erikson yaitu usia 1 sampai dengan 3 tahun itu tahap percaya.
Trust versus mistrust. Ya, percaya tidak percaya. Usia 2 sampai 4 tahun tahap otonomi, autonomi versus malu atau shame ya. Usia 3 sampai 6 tahun tahap inisiatif ya. Inisiatif versus rasa bersalah atau guides. Usia 6 sampai 12 tahun anak sudah mulai tahap industri versus inferiority. Tahap usia 12 sampai 18 tahun tahap identity atau versusnya role confusion. Sudah mulai dia bingung peran ya. Nah, teori perkembangan psikoseksual menurut Freud ada usia 0 sampai 1 tahun tahap oral. Jadi fase tahap memasukkan jari ke mulut, makanan ke mulut, mainan ke mulut. Jadi hati-hati memberikan mainan pada anak-anak usia 0 sampai 1 tahun ya, karena fase oral. Sedangkan usia 1 sampai 3 tahun fase tahap anal. Anak dilatih untuk buang air kecil, toilet training, bagaimana dia kesiapan fisiknya, kesiapan mentalnya, kesiapan psikososialnya, kesiapan orang tua dalam toilet training. Usia 3 sampai 6 tahun tahap falik, usia 6 sampai 12 tahun tahap laten, dan terakhir usia lebih 12 tahun ada tahap genital. Next, Mas. Ya, Ya. Bunda. Nah, berikutnya satu slide lagi, next satu lagi. Ya, kita lihat bersama untuk peran perawat. Nah, peran perawat ini ada yang disebut dengan peran konselor. Sebagai perawat di ruang anak di sini sebagai konselor atau memberikan konseling, head edukasi ya, edukasi kepada ini ya, konseling itu ke apa namanya, kepada orang tua maupun kepada anaknya. Kalau anaknya masih dalam, karena anak kan kelompok rentan ya, kelompok khusus, berarti yang kita berikan konseling adalah orang tuanya. Apa saja contohnya? Konseling dalam hal pemberian makan, kemudian kalau dia tidak mau apa mandi, misalnya gitu ya, merayu gitu ya, sebagai perawat tadi kita harus berikan konseling sesuai dengan permasalahan yang muncul. Family advocacy ini sebagai advokat, penasihat dari keluarga. Nah, bagaimana kita memberikan nasihat kepada keluarga? Pendampingan, kemudian edukator tadi sebagai pendidik ya, memberikan pendidikan selama dirawat di rumah sakit, kemudian support counseling ini terkait dengan konselor juga tadi ya, ke arah memberikan misalnya reinforcement, bagus, pinter. Nah, kita ke arah support counseling itu ke arah ke hubungan yang terapeutik ya. Kemudian pembuat keputusan etik. Jadi bagaimana kalau eh, apa namanya, pasien atau orang tuanya tadi kita harus berikan keputusan etik yang terkait dengan permasalahan yang muncul. Healthcare planning, bagaimana untuk perencanaan ke depan. Nah, sebagai peran perawat kolaborator, bagaimana kolaborasi dengan tim kesehatan yang lain. Contoh misalnya pada pasien leukemia, eh, ba- bibirnya atau mulutnya itu banyak sariawan, yang mana kalau diberikan makanan yang sesuai dengan usia atau yang agak keras itu nggak bisa masuk. Sehingga bagaimana peran perawat di ruang anak kolaborasi dengan ahli gizi dalam memberikan makanan yang agak lunak, kemudian sedikit tapi sering. Nah, itu kita kolaborasi. Kolaborasi dengan ahli gizi dalam hal makanan, kolaborasi dengan dokter anak, spesialis anak, kemudian kepada spesialis obskin, bidan, kemudian fisioterapis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian peran perawat yang berikutnya yaitu peneliti atau peneliti ini termasuk di rumah sakit, di ruangan itu kok anak nangis terus ya. Yuk kita berikan terapi bermain. Nah, terapi bermain itu yang bisa sebagai inovatif. Inovatif itu penelitian apa ya yang cocok mainannya. Nah, yang terakhir yaitu kita berikan terapi bermain pada anak. Teknik terapi bermain antara lain banyak sekali, yaitu bercerita, stories. Jadi anak itu senang diceritani. Di rumah sakit itu kan anak tidak bisa bermain yang aktif, tetapi bermainnya pasif. Jadi bagaimana anak bisa bercerita, diajak cerita, storytelling, misalnya kalau zaman dahulu itu kancil mencuri ketimun gitu ya. Nah, sekarang kan banyak sekali cerita di YouTube. Nah, itu juga bisa diceritakan. Bisa bercerita dengan media apa namanya, YouTube video atau media gambar, itu bisa. Cerita ya, buku cerita. Kemudian dengan drawing, dengan menggambar, itu juga senang. Anak akan tertarik dan akan mencurahkan isi hatinya selama dirawat di rumah sakit, mungkin sambil coret-coret ya, menggambar, mewarnai. Nah, itu juga bisa. Nah, berikutnya adalah dengan musik. Nah, musik ini juga
merupakan terapi bermain yang tepat karena bisa menurunkan tingkat kecemasan pada anak. Tapi musiknya tidak terlalu kuat ya, jangan musik rock, tapi musiknya musik yang lembut ya, misalnya pengantar tidur. Sehingga dengan terapi bermain musik bisa untuk mengantarkan tidur, menurunkan kecemasan kepada anak. Nah, berikutnya adalah bisa dengan boneka atau puppets. Nah, boneka itu ada yang dengan cerita tadi diimbangi dengan cerita. Boneka tangan itu yang dimasukkan kemudian dengan cerita. Aku siapa? Selamat pagi. Ya, oke. Ini mau disuntik tapi nggak nangis loh adiknya. Nah, misalnya mau diberikan tindakan suntikan. Nah, itu kita harus mengantisipasi anak itu tidak menangis. Nah, dengan cerita dulu sambil dengan boneka diimbangi itu. Nah, kemudian pets ya dengan hewan. Itu juga cerita nanti sambil menjelaskan ini nama binatangnya apa. Nah, sekaligus mensimulasi bahasa. Ini ada kucing, suaranya gimana coba? Oh ya, meong misalnya. Ini anjing, suaranya seperti apa? Ini apa namanya? Kambing, sapi dan lain sebagainya. Dengan gambar-gambar hewan, kemudian atau yang ada maket-maket hewan. Nah, itu bisa disampaikan kepada anak sambil cerita tadi. Kemudian dramatic play ini termasuk ke permainan yang misalnya yang perempuan ya, karena yang perempuan itu ke arah mother role, kalau laki-laki ke arah mechanical. Jadi mechanical itu ke arah mekanik itu ke arah orang tua niru bapaknya. Role playnya adalah bapaknya, dramatic role-nya adalah bapaknya. Kalau ibunya berarti anak perempuan ke ibunya. Contoh yang perempuan dikasihlah masak-masakan, dibelikanlah mainan yang boneka gitu ya. Nah, yang laki-laki mungkin pesawat terbang, mobil-mobilan, nah seperti itu. Nah, itu sehingga untuk permainan ini bisa memberikan stimulasi kepada anak, baik itu stimulasi bahasa, stimulasi kognitifnya, stimulasi motorik halusnya, motorik kasarnya, sehingga pertumbuhan dan perkembangan anak tadi bisa maksimal. Harapannya dengan pertumbuhan perkembangan bisa maksimal tadi, stimulasinya harapannya juga bisa bagus ya. Sehingga peran orang tua itu sangat penting ya. Tadi FCC tadi ya, untuk peran orang tua itu sangat penting untuk memberikan stimulasi baik di rumah maupun nanti di sekolah tugas siapa? Tanggung jawab gurunya. Nah, pendampingan ini baik pada anak normal maupun anak dengan berkebutuhan khusus ya. Anak berkebutuhan khusus beda lagi gitu Mas Arifin ya. Waktunya masih berapa menit Mas Arifin? Izin Bunda, sekitar 2 menit lagi Bunda. Habis. Oh, sudah Sekitar habis dua ya. menit. Ya, oke. Ya, jadi saya closing statement aja. Jadi untuk yang intinya keperawatan anak ini sangat penting. Tadi ini belum cerita tentang stimulasi menggunakan KPSP, kemudian DDST-2 ya, DDST. Denver Developmental Screening Test 2. Karena kalau bicara anak itu sangat banyak gitu ya. Tidak bisa waktunya sedikit karena itu dari mulai anak normal, dari mulai neonatus, kemudian infan, prasekolah, atau toddler, prasekolah, sekolah, dan usia remaja. Sehingga stimulasi tumbuh kembangnya juga sangat berbeda di masing-masing anak. Kemudian harapannya orang tua bisa memberikan pendampingan yang tepat, memberikan stimulasi yang tepat untuk mendampingi baik anak sakit maupun anak sehat. Saya kira cukup Mas Arifin, terima kasih. Jadi Bunda, sama-sama. Baik, Ya, terima kasih Bunda Atik Badiah. Terima kasih juga atas sharing-sharing materinya dan pengalamannya. Ini sangat, kalau bicara mengenai anak, kompleks sekali ya Bunda ya. Kayaknya tidak cukup waktu 2 hari ini. ya, Apalagi cuma ya, 20 menit ya. Baik Bunda, semoga bisa menjadi tambahan wawasan bagi kami semua peserta webinar pada hari ini. Dan eh, tentunya karena kita semua adalah perawat anak ataupun calon perawat anak ya. Kayak saya akan calon perawat anak ya Bunda ya. Paling tidak untuk anak ya, sendiri, begitu kan. Baik Bunda, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas materinya. Mohon Bunda untuk tetap standby ya sampai akhir ya. sesi karena setelah ini kita akan buka sesi tanya jawab Bunda. Oke, Ya Bunda, monggo dilanjut boleh aktivitasnya ya, Bunda sembari ya. menunggu sesi tanya jawab. Terima Aduh, kasih Bunda. saya akhiri ya. Terima kasih tadi Mas Arifin, Mas Devanda, dan teman-teman semuanya luar biasa. Saya akhiri, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.